Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waliyil mu'minin wal muttaqin alladhi akhrajahum min zulumatis syukuki ila nuril yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arhamur rahimin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil makhlukin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa berkumpul di Majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. As-sadisu wal khamsun min asma'illah al-husna al-wali, yang ke-56 dari asma'ul husna al-wali. Al-wali, lil waliyyi ma'anin minha al-muhib. Al-wali itu banyak makna, arti. Sebagiannya ulama yang menerjemahkan al-wali itu al-muhib, yang maha mencintai. Jadi Allah al-wali, yang maha mencintai. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Ali Imran ayat 68. Artinya Allah itu muhibbul mu'minin, mencintai orang-orang yang beriman. Bi ikhrajihim min zulumatil kufri ila nuril iman. Allah mencintai orang-orang yang beriman itu dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Itu satu bukti Allah mencintai orang yang beriman itu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, wallahu waliyul muttaqin. Al-Jasiyah 19. Wallahu waliyul muttaqin muhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Walaupun cintanya itu berbeda-beda. Allah mencintai orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka dari kekafiran kepada iman. Di ayat lain Allah mencintai orang-orang yang takwa. Tentu cinta Allah ini beda dengan cintanya kepada orang yang beriman. Allah cinta kepada orang yang takwa
bi'a'la'i darajatihim ala ghairihim, dengan meninggikan derajat orang takwa atas yang lain daripada mereka. Jadi orang beriman secara umum waliullah, artinya Allah cinta kepada mereka. Setiap orang beriman itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebab kalau Allah kada cinta, kada Allah beriman. Andai kata kada cinta, Allah kada memberi iman. Nah, ini bukti bahwa Allah muhibbuhum, mencintai mereka itu. Wa muhibbul muttaqin, dan Allah mencintai orang-orang yang takwa dengan cinta yang lebih khusus dari cinta yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang takwa ini ditinggikan Allah derajatnya dari yang lainnya, diberikan Allah berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang beriman yang belum sampai kepada derajat takwa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, bukti cintanya Allah kepada orang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan Allah berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini untuk orang takwa. Kalau hanya beriman kepada Allah tapi belum sampai kepada derajat takwa, Allah akan memberikan ini. Makanya banyak orang beriman hidupnya susah, hidupnya melarat. Kenapa? Karena belum sampai kepada derajat takwa. Andai kata orang beriman itu sampai kepada derajat takwa, Allah jamin berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga, yang dikira-kira. Itu contoh bukti bahwa Allah mencintai orang yang beriman. Dalam ayat lain lagi Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Urusan apapun yang dihadapinya selalu mudah, kalau kita sampai kepada derajat takwa. Tapi kalau hanya sekedar beriman, belum Allah berikan kelebihan itu. Makanya banyak orang beriman menemui kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena belum sampai kepada derajat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi orang beriman itu ditambah lagi takwa kepada Allah, apapun yang dihadapi dalam dunia sampai akhirat kada ada sulit, mudah. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mengelola usaha mudah, mengelola keluarga mudah. Apapun yang dikelola oleh orang yang takwa pasti mudah. Itu bukti Allah mencintai orang yang takwa. Wallahu waliyul mu'minin, muttaqin. Allah cinta kepada orang beriman, dan lagi waliyul mu'minin, cinta kepada orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman lagi tentang keistimewaan yang diberikan kepada orang takwa sebagai bukti cintanya Allah kepada mereka. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Dan lagi Allah besarkan ganjaran pahala bagi orang takwa itu. Kalau orang beriman, beribadah, dapat pahala. Orang yang takwa beribadah lebih besar pahalanya dibanding hanya sekedar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dimaksud dengan al-wali. Allah itu namanya al-wali, yang maha mencintai. Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang beriman. Dan lebih lagi al-muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menemui kesulitan, kesusahan, salah satu penyebabnya takwa kita belum sampai. Makanya sulit mencari rezeki, sulit. Ada urusan apa sulit, karena kita belum takwa kepada Allah. Coba takwa, kadang akan ada susah di dalam hidup maupun di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu pemahaman tentang nama Allah Al-Wali. Allah itu maha mencintai artinya. Al-mu'min bismillahil wali ayyatakhallaqa bi akhlaqillahil wali min hubbil mu'minin wal muttaqin. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wali, kita sudah percaya bahwa dari sekian banyak nama Allah ada yang Al-Wali, artinya maha mencintai. Kita percaya, kita beriman. Nah, kalau beriman dengan nama Allah Al-Wali itu, dia yatakhallaqa bi akhlaqillahil wali, dia berakhlak sebagaimana akhlak Allah Al-Wali itu, daripada mencintai orang beriman dan mencintai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama itu, Allah mencintai orang beriman, Allah mencintai orang yang takwa. Kita selaku hambanya yang beriman kepada Allah Al-Wali, kita pun mesti mencintai orang yang beriman, mesti mencintai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bukti iman kita kepada nama Allah Al-Wali ini. Bagaimana caranya mencintai orang yang beriman? Bagaimana caranya mencintai orang yang takwa? Kalau Allah tadi cinta kepada orang takwa, demikian-demikian Allah berikan mereka. Allah cinta kepada orang beriman, demikian-demikian yang diberikan Allah kepada orang beriman. Nah, kalau kita cinta kepada orang beriman, cinta kepada orang takwa, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Binasrihim, dengan menolong mereka. Wa irsyadihim, membimbing mereka. Wa nab'ihim, memberi manfaat kepada mereka. Wa du'aihim, mendoakan mereka. Tanda kita cinta kepada orang beriman, tanda cinta kita kepada orang yang takwa, minimal kita mendoakan mereka. Jadi mendoakan mereka. Mendoakan orang beriman itu merupakan buah dari iman kepada nama Allah Al-Wali tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Ad-du'a lil mu'minin min ahsanil qurbat wa aktsaril masubat. Kita mendoakan orang beriman itu merupakan
perkara yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah dan paling banyak pahala. Paling banyak pahala. Pahala kita mendoakan kepada orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fi kulli yawmin Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat ulhika bihi min kulli mu'min hasanah." Rawahu Tabarani. Ujar Nabi, siapa yang berdoa, ya Allah, ampuni ulun, ampuni kaum mukminin dan mukminat, dia diberi kebaikan pahala seapa banyaknya orang mukmin mukminat sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa kira-kira banyaknya? Kalau kita membaca Al-Quran, Bismillah, ba diberi 10 kebaikan, sin diberi 10 kebaikan, mim diberi 10 kebaikan. Kita baca Bismi, kita dapat 30 kebaikan. Setiap huruf 10. Tapi kalau kita mendoakan agar orang-orang beriman itu diampuni oleh Allah, kita akan dapat kebaikan sebanyak apa mereka yang kita doakan itu. Kalau kau menghitung lagi kita, berapa kira-kira orang beriman mulai Nabi Adam sampai hari kiamat? Nah, saat itu kita dapat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kada-kada, artinya setiap hari itu mesti ada dalam wirid kita, dalam amaliyah kita mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Doa apa yang paling baik? Doa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling baik. Doa supaya orang beriman sihat, bagus. Doa supaya orang beriman murah rezeki, bagus. Doa orang beriman supaya selamat dari bala, bagus. Tapi yang paling bagus mendoakan orang beriman diampuni Allah dosanya. Karena itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Nabi Ibrahim, apa doa Nabi Ibrahim? Antara lain, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan bagi seluruh orang yang beriman. Doa memintakan ampun kepada orang beriman itu merupakan paling baik doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang beriman. Itu paling baik, paling baik. Para muhibbin rahimakumullah, Allah memuji dalam Al-Quran, memuji orang-orang yang berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang mukminin yang mendahului kami. Nah, ampunan juga. Allah puji orang beriman yang berdoa seperti itu. Nabi Nuh diajarkan Allah doa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku dan siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampuni seluruh mukmin dan mukminat. Nah, jadi pahalanya itu sekali kita berdoa Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat, kita dapat kebaikan sekian banyak mukmin mukminat sejak Adam sampai hari kiamat. Dan ini yang kita perlukan di hari kiamat. Di hari kiamat yang kita perlukan apa? Hasanah, kebaikan, pahala. Makin banyak kita pahala, makin besar harapan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cari amaliyah yang mana banyak mendatangkan pahala. Karena pahala ini adalah
modal kita untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan amalan-amalan nang berlipat ganda pahalanya. Supaya apa? Sangu di akhirat untuk memberati timbangan amal kebaikan. Kan amal baik buruk ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa menang kebaikannya, dia akan surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa ringan amal kebaikan, masuk neraka. Nah, disuruh kita berbanyak amal. Supaya apa? Supaya berat timbangan kebaikan itu di akhirat kaina. Nah, dengan apa kita memperbanyak kebaikan? Cari amaliyah-amaliyah yang paling banyak lipat gandanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti doa tadi, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Nah, sekali itu aja kita baca, kita dapat miliar kebaikan, dapat miliar pahala. Jadi bukan hanya ganda 10, setiap amal kita kebaikan dibalas 10. Itu yang biasa. Tapi ada amalan tertentu yang dibalas dengan balasan berlipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, jar Nabi, siapa yang masuk ke pasar, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja diberi 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Banyak benar 1 juta kebaikan. Itu sanggup kita di akhirat kena. Sekian membuat timbangan amal. 1 juta kebaikan. Kita masuk pasar, baca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, amalan ini banyak diamalkan oleh para aulia Allah dahulu. Mereka ke pasar, kadang ditukar dari ke pasarnya, hanya sekadar hendak membaca itu. Sampai ke pasar, baca sekali, boleh kayak lagi. Dapat 1 juta kebaikan, di rumah kada dapat 1 jutaan itu. Nah, jadi ini amalia-amalia yang kita harapkan dapat menyelamatkan, memperberat timbangan kebaikan. Sekali dapat 1 juta kebaikan. Rasulullah SAW bersabda lagi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir rahimahullah, barang siapa jar Nabi yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan pardan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 11 kali dia akan diberi 2 juta kebaikan. 2 juta. Tapi 11 kali ini nih. 11 kali. Baik siang, baik malam. Wa man zadahullah. Ujar Nabi, bila mana melebihi pada 11, dilebihi lagi oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu hafal lagi semua Anda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang di tengahnya sedikit terumit. Ilahan wahidan pardan samada. Ujungnya apa lagi semuaan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi 11 kali. Dicatat 2 juta poin. Nah, 2 juta poin gitu. Makanya orang-orang yang arif billah,
orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, amal mereka tuh kada banyak sebujurnya. Cuma mereka tahu mana amal-amal yang berlipat ganda nilainya. Ya sekali baca aja 2 juta dapat. Karenanya tahu ini amal lipat ganda. Jadi kalau masuk pasar baca yang tadi sekali 1 juta. Nah, yang ini 11 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan fardan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali dapat poin 2 juta kebaikan. Nah, kalau kita banyak berisi amal-amalnya di akhirat kan kita pasti ada bayar hutang. Dalam dunia kita pernah menggibah orang, bayar kebaikan. Dalam dunia kita pernah menzalim orang, bayar kebaikan. Dalam dunia bahari kita pernah memfitnah orang, bayar kebaikan. Kalau kita banyak stok kebaikan, selamat saja kita. Kalau kita kada banyak stok kebaikan, habis tekakat modal kita. Bila habis yang dibayarkan, dosa orang kita tanggung. Dosa orang yang kita gibah kita tanggung, dosa orang yang kita fitnah kita tanggung. Kenapa? Amal kebaikan yang kita bayar sudah habis. Nah, makanya dalam dunia ini perlu memperbanyak amal, terutama amal-amal yang dilipat gandakan Allah nilainya. Nah, supaya di akhirat kita bisa selamat. Cuman yang paling banyak pahalanya kada tahitung, hanya Allah nang kawa menghitung. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Insyaallah hafal semuaan itu. Apalagi 5 waktu sehari membaca 5 kali sehari, makinnya kada kehitungan lagi. Jadi itu amaliyah-amaliyah yang diamalkan oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kada tahu bebuihan muntung bamal berapa dapatnya ada. Namun ini kalau sampai bebuih muntong sekali 1 juta dapat. Yang ini 11 kali 2 juta. Yang tadi sekali kita baca Allahumma ghfirli walil mu'minin wal mu'minat, dapat sekian miliar kali kebaikan. Nah, ini wirid-wirid amalan-amalan yang perlu dijadikan amaliyah tiap-tiap hari untuk membanyaki sangu ke akhirat, membanyaki bekal ke akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi antara lain bahwa kita beriman kepada nama Allah Al-Wali, lalu kita berakhlak mencintai orang beriman, cinta kepada orang takwa. Tanda cinta kita menolong mereka, membantu mereka, dan mendoakan mereka. Dengan apa kita doakan? Yang paling baik doa maghfirah, doa ampunan tadi. Itu paling baik mendoakan orang. Orang sakitkah, orang sihatkah, orang miskinkah, yang paling baik didoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu, ampuni dosanya ya Allah. Nah, ampuni dosanya. Al-Quran demikian mengajarkan doa-doa yang terbaik itu mendoakan mukminin mukminat agar diampuni Allah dosa-dosa mereka itu. Nah, kemudian nama Allah yang ke-57 Al-Hamid, insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qulana azmuna wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i minhum rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, taqdi lana biha min jalil hajat wa taqin jami'i sayyi'at wa tanmi biha darajat wa tuballighuna fi asmin khairil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nasta'ufiq wa hidayah istiqamah wa husnul khatimah wa ziyadatan fid din wa barakatan wa wasiatan jism wa sa'atan fil wa taubatan qabla al-maut sa'adatan inda al-maut wa ba'da al-maut wa qanna hisabana min ajab wa nasiba min al-jannah wa zuqna min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم